nama saya Dani Rahmadi, Desa Tunjungan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Nama usahanya apa ini? Ini untuk toko kami punya nama Mazi Floris, atau Dani Rahmadi. Kalau tokonya Mazi Floris. Di online-nya? Oh iya, untuk penjualan kami 80% online, 20% kita pakai offline. Mungkin yang dekat atau lokasi sekitar bisa offline, tapi 80% kita penjualan online. Kemudian di toko online-nya mungkin bisa disebutkan nama tokonya, di toko hijau atau toko orange? Kalau biasanya kita promosi di TikTok pakai orange ya, Mazi Floris gitu. Mazi Floris nanti keluar. Mazi Floris aja. Kalau boleh tahu sejarahnya, bagaimana Mas bisa mendirikan atau menjalankan usaha ini? Sejarahnya dulu bagaimana? Oh iya. Kalau usaha ini kan kita merintisnya dari tahun 2000. 2000 kita udah mulai, tapi ya belum sebanyak ini sih karena masih merintis. Alhamdulillah dulu itu belum ada yang namanya online. Kita masih produksi, penjualan dengan secara offline. Kita nyetok toko-toko di kota dengan harga grosir. Alhamdulillah berjalannya waktu kita bisa sedikit demi sedikit merambah ke online. Alhamdulillah sekarang udah ada sekitar 20-30 penggiat yang ada di desa kami, khususnya Bougainville. Eh, Kalau dibandingkan ketika dulu di desa ini sebelum ada kegiatan budidaya tanaman hias ini, dan sekarang sudah ada budidaya tanaman ini, kira-kira ada perubahan apa di desa? Dari segi perekonomian kalau dulu kan kita mayoritas tuh bertani padi, bertani palawija, tapi tempatnya di sawah. Kita dulu mendapatkan uang atau hasil ya kalau pas panen 4 bulan sekali gitu, baru kita bisa menikmati hasil dari panen padi, panen palawija di sawah. Tapi alhamdulillah setelah kita budidaya tanaman hias seperti ini, alhamdulillah hari-hari kita bisa ada masukan, ada keuntungan, penjualan bisa dikategorikan setiap hari ada penjualan barang keluar. Untuk penghasilan bisa dikategorikan setiap hari ada untuk dari tanaman hias. Dan rata-rata kita ada 2 golongan, yaitu petani dan yang seller. Kalau petani dan penjual gitulah ya, petani dan penjual. Kalau untuk petani kita rata-rata ngambilnya di petani per 100 itu untuk mendapatkan harga yang lebih ekonomis. Tapi kalau kita ngambil 1 atau 2, harganya harga ecer. Jadi untuk petani sendiri mendapatkan keuntungan dari perbanyak ya, jadi ngambilnya per 100. Untuk petani khususnya, kalau kita melayani ecer, jadi kita menjualnya 1-2 dari petani sendiri bisa mendapatkan hasil karena sekali jual banyak dan produksinya juga setiap hari produksi. Semakin kita jualnya laris, semakin petaninya juga kewalahan untuk produksinya itu sampai kewalahan. Kadang malah barang belum siap jual kita ambil karena udah nggak ada yang kita promosikan lagi, seperti itu. Mungkin kalau omsetnya bisa disebutkan seberapa besar omsetnya? Kita kan untuk omset kita hitung per bulan aja langsung global ya. Kalau per bulan kita bisa mencapai 15 sampai 20 atau 25 juta per bulan untuk omset sendiri untuk penjualan Bougainville. Jadi kalau kita kan ada juga buat pelengkap tuh aglonema. Kalau aglonema itu omsetnya emang besar, tapi untuk keuntungan nggak sebanding sama Bougainville karena modalnya modal besar. Kemudian untuk marketingnya ini sudah menjangkau ke wilayah mana saja?
Kalau kita mencakupi seluruh Nusantara, jadi kita patokannya ekspedisi ya. Ekspedisi itu untuk pengantaran, kalau pengantarannya oke, siap, kita juga oke, siap untuk melayani ke seluruh Nusantara. Kadang ada juga tetangga negara, khusus Malaysia atau Singapura gitu, kita juga melayani, tapi kita belum bisa menembus ya. Jadi belum bisa menembus, jadi kalau yang mau beli kita transit dulu di Kalimantan, nanti warga Malaysia itu jemput di Kalimantan itu. Tapi untuk ongkir ya mungkin jadi tambah gede, tapi karena keinginan untuk memiliki tanaman hias ya mereka dengan enteng, dengan santai ngambil, nggak apa-apa transit. Kemudian dengan adanya usaha ini untuk jenengan sendiri ini bisa merekrut atau mempekerjakan berapa orang? Kalau untuk greenhouse saya kan ada greenhouse aglonema dan bougainville ya. Di sini aglonema, di sana bougainville. Kita merekrut atau mempekerjakan itu 3 orang. 3 orang dengan 5 orang dengan saya sendiri sama istri saya itu juga ikut berkecimpung, jadinya kalau cuma ngandalin 3 orang itu nggak mampu karena ada perawatan, produksi, penjualan, packing. Nah, ada juga kalau yang luar pulau itu kan harus ada surat dari balai karantina, kita ngurus surat balai karantina juga. Jadi 5 orang itu termasuk kita sama 3 orang yang bantu. Berarti mungkin salah satu kesulitan untuk marketingnya untuk menjangkau ke luar negeri itu adalah di balai karantina itu. Kalau itu kan kalau ke luar negeri itu biasanya kan ada persyaratan-persyaratan, kita harus punya SIU atau apa, kita belum urus itu. Kalau untuk balai karantina kita sudah dimudahkan. Nah, mungkin beda antara luar negeri sama luar pulau. Mungkin lebih rumit yang luar negeri persyaratannya, tapi bukan itu kendalanya. Kendalanya ada di surat SIUP-nya, surat izin usahanya, kita mau kirim ke luar negeri seperti itu. Kemudian bisa ditunjukkan mungkin di lapaknya ini isinya apa aja, kemudian mungkin ada proses yang seperti apa, bisa ditunjukkan. Ini kalau di sebelah sini kan kita ini barang-barang yang sudah siap di packing ya. Ini aglonema. Di aglonema yang sudah siap di packing, untuk tempat pemackingannya di sini. Ini untuk aglonema seperti ini, cara pemackingannya seperti ini. Kita pakai tisu, pakai kertas, pakai lakban. Jadi setelah itu kita prosesnya dikasih kertas ya ringkas, nanti dimasukin selongsong seperti ini. Nah, nanti kalau udah masuk selongsong, ini yang udah jadi packingan seperti ini. Ini untuk aglonema ya, kita packing sama pot-potnya, ini udah aman, sudah jadi. Ini untuk kiriman dalam dan luar pulau campur di sini, campur. Untuk bougainville sendiri kita lebih besar. Ini untuk bougainville karena tanamannya panjang, lebih panjang, kita kasih kode ini atas, ini bawah, jadinya nanti biar mas kurirnya kalau ngantar itu bisa hati-hati. Ini untuk bougainville lebih panjang, ini juga bougainville juga. Ini juga bougainville. Jadi kalau untuk bougainville lebih panjang, kalau untuk aglonema sendiri ringkas ya, ringkas. Ini suasana waktu packing atau pas pemackingan seperti ini. Kemudian yang di sebelah sini ini koleksi apa aja? Ini untuk ya, ini yang di sebelah ini tuh barang-barang yang udah sold out ya, atau barang yang sudah terjual tapi masih dititipkan sama pembelinya. Jadi masih nunggu waktu pembelinya itu liburan atau apa, nanti baru bisa dikirim. Ini untuk jenis-jenisnya, ini banyak sekali jenisnya. Ini satu orang ngambil 3 plant, ada aglonema ayunindi, ada legasi putih, ada juga pos atau Prit of Sumatra. Ini untuk pos. Untuk harga juga bervariatif, setiap tanaman berbeda. Untuk ayunindi seperti ini harga 200.000. Untuk legasi rumpun seperti ini harga 175. Untuk pos atau Prit of Sumatra seperti ini harga 175. Untuk sampel 3 harga, dan ini beda lagi juga
Ini untuk aglonema juga, ini ada esmeralda, ini ada lotus dilet, ini ada juga minion. Harganya juga bervariatif. Kalau yang ini harganya 950.000, kalau yang ini harga 800.000, ini juga harga 800.000. Ini satu orang ambil 3. Kadang juga ada satu orang ambil banyak. Ini satu rak punya orang semua ini. Nah, sebagian masih ada di perjalanan, sebagian masih ada yang di packing. Nah, ini masih sisa segini. Jadi setiap pengiriman kita itu cuma 5, itu permintaan dari konsumen 5 plan dulu. Ini sekali belanja kemarin ada 30 plan. Untuk jenisnya juga bervariatif ya, ada suksom, ada juga aglonema liantong, ada juga aglonema widuri, itu bervariatif sekali. Untuk kirim ke NTT, itu NTT itu luar pulau. Ini untuk aglonema. Kalau untuk bougainville sendiri kita juga ada kandang sebelah sini atau stok ya, stok kandang buat produksi sebelah sini. Ini dari tahap pembibitan, kita ada pembibitan yang secara original atau spek seperti ini. Ini masih umur sekitar 1 bulan dari tanam ya, dari tanam ini sudah keluar akarnya, sudah menandakan ada kehidupan. Ini umur 1 bulan udah mulai keluar akar. Nanti untuk proses selanjutnya kita oper sak atau di oper pakai pot yang lebih gede di sini sebelah sini. Ini untuk tahapan ya, tahapan dari tadi yang umur 1,5 bulan kita oper sak seperti ini pakai pot yang lebih gede. Ini udah langsung bisa keluar kenop atau bunga, ini udah layak jual. Nah, ini udah umur sekitar 2,5 bulan ya, 2,5 bulan sampai 3 bulan. Seperti itu. Ini untuk greenhouse kita, kalau bougainville pakai plastik UV biar panasnya itu masuk, jadi cepat berbunga. Jadi cepat berbunga bisa, ini menunjukkan keindahannya walaupun kecil tapi udah berbunga seperti itu. Ini untuk greenhouse bougainville beda sama aglonema ya. Kalau aglonema harus redup, nggak kena panas. Nah, ini kita caranya oper sak itu kita kasih ini ada pot kecil tadi nggak dilepas seperti ini. Jadi nanti kalau kita pas terjual kirim ke luar pulau itu ongkos kirimnya biar murah nih. Nah, ini nanti yang kita kirim seperti ini. Nah, ini 1 kilo bisa muat 3 plant atau 3 tanaman dengan kondisi pot kecil, media tanah full, jadinya nanti tanaman sampai sana aman, bisa ngirit ongkos kirim juga aman. Untuk bougainville ori Vietnam Splash untuk ID-nya. Nah, masih banyak lagi untuk jenis-jenis yang lain, karena untuk bougainville kan banyak sekali jenisnya, ada yang impor juga. Jadinya untuk jenis bisa ratusan bahkan ribuan jenis. Ini salah satunya tadi Vietnam Splash, masih ada juga yang namanya sakura es krim untuk gradasi atau warnanya berbeda. Ini sakura es krim. Ini masih bibitan, kita jual harga 50.000. 50.000 untuk 1 bibit ori. Itu untuk harga ecernya ya. Tapi kalau untuk harga grosir di petani ya nggak sampai 50.000. Bervariatif nanti ngambilnya berapa, per 50 atau per 100 gitu. Ini untuk tanian saya sendiri, tapi kalau kita kurang stok kita ngambil di petani lagi. Jadi kalau stoknya kita kurang, ini untuk induan juga ada, induan bougainville di sebelah sini. Untuk bougainville sendiri itu gampang sekali ya, budidaya itu gampang dan menguntungkan. Nah, ini udah termasuk induk, dalam arti induk itu tanaman yang sudah mempunyai cabang banyak atau panjang seperti ini, nanti bisa kita potong jadi 1, 2, 3, 4. Udah jadi 4 pohon segini. 4 pohon nanti kita tanam. Nah, ini masih ada lagi, berarti ini 4, ini 4, ini 3, ini lagi 2. Jadinya bisa 15. Jadi 1 pot gini bisa jadi 15 bibit nantinya untuk indukan segini.
itu sangat efektif sekali untuk bougainville kalau untuk dibuat budidaya, dan sangat menguntungkan sekali karena modalnya cuma sekali tapi kita panennya berkali-kali. Untuk indukan-indukan juga masih ready juga untuk indukan yang di pot-pot kecil seperti ini. Selain kita bisa menikmati keindahan bunganya, ini juga bisa buat indukan. Nanti kita potong-potong seperti tadi dan menghasilkan bibit-bibit yang kecil nanti berbunga. Nah, contohnya seperti ini. Itu kalau ori ya, barang ori, walaupun bibitnya masih kecil tapi sudah mengeluarkan bunga. Ini mempunyai daya tarik sendiri. Menarik sekali sebenarnya. Nah, kira-kira hal yang sangat menarik ini, sangat bagus ini, kira-kira sesuatu mungkin yang bisa menginspirasi pemirsa di dunia maya, kira-kira apa yang akan jenengan sampaikan ke pemirsa untuk menginspirasi mereka? Untuk menginspirasi, selain ini hobi, karena tanaman hias itu kan maksudnya hobi, ini juga menjadi rezeki ya, hobi yang menjadi rezeki. Jadi kita melakukan atau budidaya tanaman hias bougainville ini dengan tanpa ada beban, karena kita hatinya senang mendapatkan uang. Dalam arti itu peribahasa hobi tapi menjadi rezeki, seperti itu. Ini buat pemuda-pemuda untuk berkarya tapi ibaratnya kita tidak punya modal banyak, ini cocok sekali ya, karena kita nggak butuh modal banyak, modalnya itu nanti berjalan sendiri. Kita manut sama kebutuhan, dalam arti kita punya tanaman banyak, kita juga harus menyiapkan lahan yang luas. Tapi kalau kita tanamannya sedikit, kita juga menyesuaikan, lahannya juga nggak harus besar. Tapi untuk teman-teman di sini, kenapa teman-teman di sini semangat, kita nggak harus modal uang sepeser pun kalau untuk menjadi reseller atau menjadi penjual. Kita cukup datangin greenhouse punya teman, kita promosikan, nanti kalau udah laku baru teman-teman bayar kepada kita, seperti itu. Ya nggak butuh modal, cuma butuh kemauan dan kemantapan, dan yang nomor satu kejujuran. Insya Allah kalau jujur nanti akan berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Itu seperti ini. Bougainville namanya Fire Opal. Nah, ini ID baru Fire Opal. Kalau yang ini yang Flame Opal. Ada Fire Opal sama Flame Opal, cuma beda warna. Untuk daun rata-rata sama ya, untuk daun sama tapi bunganya berbeda. Ada Fire Opal sama Flame Opal. Ini kita kolaborasi, satu pohon ada tiga Fire Opal, Flame Opal, dan Singapura kuning. Tuh.